Tak semua petinju ditakdirkan untuk berdiri di puncak. Beberapa dikhianati oleh waktu, juga dikalahkan oleh politik, dan beberapa lainnya kalah saat tinggal sejengkal dari kejayaan. Tapi semua itu tak bisa menghapus satu hal, yaitu mereka adalah petarung sejati. Bayangkan seorang petinju yang bisa bertarung di 7 kelas berbeda, dari lightweight sampai dengan heavyweight. Bayangkan pula dia menjatuhkan puluhan petinju top tanpa pernah diberi kesempatan bertarung demi gelar resmi. Itulah Sam Langford. Sam Langford mengalahkan nama-nama besar seperti Joe Jennett, Harry Willis, dan Sam McPhee, petinju elit kulit hitam yang juga dikucilkan karena ras dan era segregasi. Tapi puncak ironi datang saat dia mengejar satu nama, Jack Johnson, satu-satunya juara dunia kelas berat kulit hitam kala itu. Langford pernah bertarung melawan Johnson sebelum dia menjadi juara. Dia kalah tipis, tapi setelah Johnson jadi juara, Langford mengejarnya selama bertahun-tahun. Namun Johnson menolak, bukan karena takut, tapi karena tak ingin memberi kesempatan pada sesama kulit hitam. Dengan mata yang perlahan buta, Langford tetap bertarung, kadang hanya bermodal insting dan langkah kaki. Hingga akhirnya dia benar-benar kehilangan penglihatan dan hidup dalam kemiskinan. Dia pensiun tanpa sabuk, tanpa pengakuan resmi, dan hanya dikenang oleh mereka yang benar-benar tahu sejarah. Kalau Jerry lahir di zaman lain, dia sudah jadi juara dunia berkali-kali. Kalimat ini tak datang dari penggemar biasa, tapi dari pelatih legendaris Eddie Foot kala itu. Sayangnya, dia lahir di waktu yang salah. Bayangkan karirnya harus melewati era keemasan kelas berat, di mana ring dikuasai oleh nama-nama besar seperti Muhammad Ali, Joe Frazier, Josh Foreman, Ken Norton, dan Ernie Shaffer. Namun Quarry tak gentar, dia melawan semuanya. Ali 2 kali, Frazier 2 kali, Shaffer dijatuhkan KO di ronde pertama. Tapi dari semua itu, gelar dunia tak pernah singgah di tangannya. Karir Jerry selalu seperti ini, menang banyak, kalah saat krusial. Bahkan dalam kekalahan pun, dia selalu memberikan perlawanan. Pertarungan brutalnya melawan Joe Frazier dianggap sebagai salah satu duel paling keras dalam sejarah. Meski tubuhnya kuat, kepalanya menyerap terlalu banyak pukulan. Dia bertarung hingga di usia 47 tahun. Bahkan saat itu, dia sudah menunjukkan gejala dementia pugis litika, kerusakan otak akibat dari tinju. Jerry Quarry akhirnya menghabiskan masa tuanya dengan sakit-sakitan. Tak bisa bicara dengan lancar, hidup tergantung pada keluarga. Kemudian pada usia 53 tahun, dia wafat dalam keadaan bangkrut dan rusak secara mental. Di tahun 1970-an, saat kelas berat ringan dipenuhi para monster, muncullah seorang pria Meksiko yang bertarung dengan hati dan tubuh yang rela hancur demi harga diri. Nama aslinya adalah Alvaro Lopez, tapi dunia mengenalnya sebagai Yaqui, nama suku asli di Meksiko Utara. Kegagalan Lopez tidak hanya satu kali. Dia 6 kali bertarung untuk gelar dunia, namun 6 kali gagal. Dia memiliki rekor pertarungan sebanyak 76 kali, menang 61 kali, dan menjatuhkan 39 kali lewat KO. Tapi dalam 6 kesempatan perebutan gelar, semuanya berakhir dengan pahit.
Tapi jangan salah, duel kedua melawan Matthew Saad Muhammad pada 13 Juli 1980 itu adalah salah satu pertarungan terbaik sepanjang masa. Di duel itu, Yaqui hampir menang, namun dibabat habis oleh Muhammad. Yaqui tumbang, tapi dunia berdiri memberi hormat. Yaqui Lopez adalah definisi dari petinju sejati. Dia tidak pernah menolak tantangan, tidak pernah mengeluh soal lawan, ataupun bayaran juga dengan arena. Dia hanya datang kering untuk bertarung. Dari tanah Samoa yang keras, lahir seorang pria bertubuh pendek dan lebar, yang pukulannya seperti ditembakkan dari meriam. Namanya David Tua The Tua Manator. Dengan tinggi hanya 178 cm, David Tua bukan tipikal petinju kelas berat. Namun, satu pukulan kiri dari tangannya cukup untuk membuat pria setinggi gedung pencakar langit mencium kanvas. Sepanjang karirnya, dia memiliki rekor 59 kali kemenangan, 43 kali diantaranya diraih lewat KO. Para korbannya John Ruiz, Michael Moore, Hasim Rahman, dan David Ezen. Bahkan legenda seperti Evander Holyfield pernah berkata, David Tua adalah salah satu pemukul terkeras yang pernah ada. Tua hanya sekali mendapat kesempatan merebut gelar dunia, dan itu pada 11 November tahun 2000. Lennox Lewis, seorang jenius tinju dengan tinggi 196 cm dan jangkauan panjang. Tua Manator mencoba mendekat, mencoba meledak. Namun Lewis terlalu cerdas menjaga jarak, menyusun jab, dan membuat Tua berputar-putar tanpa hasil. 12 ronde berjalan dan kemenangan angka mutlak jadi milik Lennox Lewis. Setelah itu, David Tua tak pernah dapat kesempatan kedua. Banyak yang percaya jika karir David Tua ditangani lebih baik, dia bisa menjadi juara dunia sejati. Di era emas kelas berat, nama Ernie Sever mungkin tak pernah menyandang sabuk dunia, tapi dia mewakili mimpi buruk bagi semua para juara. Dengan tangan kanan yang seberat truk, Ernie Sever bukan sekedar petinju biasa, dia adalah ujian kelayakan bagi para legenda. Ernie Sever mendapatkan kesempatan emas. 2 tahun berselang, kesempatan kedua datang, yaitu gelar WBC kelas berat melawan Larry Holm. Di ronde ke-7, Ernie Sever mendaratkan satu pukulan kanan brutal yang membuat Holm roboh. Namun Holm bangkit dan akhirnya membalas menang lewat TKO di ronde ke-11. Ernie Sever kembali gagal dan itu adalah kesempatan terakhirnya. Ernie Sever tak butuh gelar untuk dikenal dunia. Namanya hidup abadi dalam rasa takut yang tertanam dalam setiap petinju yang pernah mencicipi pukulan maut dari neraka. Di era 90-an, Obakar adalah permata dari Detroit. Lahir dan dilatih dalam filosofi Krongim, tempat legenda seperti Thomas Hearn dibentuk. Gaya bertinju rapi, cepat, cerdas, dan penuh dengan kombinasi. Banyak orang menyebutnya sebagai next superstar, tapi Obakar justru menjadi saksi betapa kejamnya puncak dalam dunia tinju. Dia seperti kereta peluru yang melaju tanpa rem, hingga akhirnya harus menghadapi tembok bernama Felix Trinidad. Trinidad adalah petarung paling mematikan di divisi welter. Obakar tumbang TKO dan peluang pertamanya jadi juara dunia berubah jadi debu. Tak menyerah, dia kembali naik ring dalam perebutan sabuk melawan Ike Kuwarti, monster dari Ghana.
Kuarte menghujani Carr dengan jab-jab tajam dan pukulan keras. Obakar tak pernah menjadi juara dunia, tapi siapapun yang melihat rekornya pasti akan kagum. Dia menyelesaikan karir dengan 54 kali kemenangan, 6 kali kalah, 31 kali KO, dan hanya dikalahkan oleh juara dunia elit. Dalam sejarah tinju kelas berat, ada petinju yang dikenal karena kelincahan, ada yang melegenda karena KO brutal. Tapi George Chuvalo, dia dikenang karena satu hal, tidak pernah jatuh, bahkan satu kali pun. Lahir di Toronto, Chuvalo memulai karir profesionalnya tahun 1956 dengan gaya bertarung yang keras tanpa banyak gerakan mewah. Chuvalo maju lurus, menyerap pukulan dan terus memukul balik. Dan yang membuatnya legendaris, tak satu pun dari 93 lawannya bisa menjatuhkannya. Bahkan saat melawan petinju-petinju paling berbahaya sepanjang masa. Chuvalo adalah prajurit dalam bayangan para raja dan daftar lawannya membuat kita terdiam, yaitu Muhammad Ali 2 kali, George Foreman, Joe Frazier, Jerry Quarry, Floyd Patterson, Ernie Terrell. Di era Ali saat sedang berjaya, Chuvalo tampil menggantikan Ernie Terrell yang menolak bertarung. Tanpa banyak persiapan, Chuvalo menahan 15 ronde penuh melawan The Greatest, menyerap lebih dari 300 pukulan tanpa pernah goyah, dan bahkan mengejar Ali hingga bel akhir. George Chuvalo kalah lewat angka mutlak tapi keluar ring tanpa luka serius. Sepanjang karirnya penuh perang brutal, Chuvalo kalah sebanyak 18 kali termasuk 5 kali TKO. Tapi inilah yang bikin dia legenda. Dia tidak pernah dijatuhkan ke kanvas. Semua kekalahan TKO-nya terjadi karena wasit menghentikan pertarungan atau dokter menyarankan berhenti karena mata bengkak. Contoh paling terkenal saat menghadapi George Foreman di tahun 1970. Foreman menghujani Chuvalo dengan pukulan keras di ronde ketiga, namun dia tetap berdiri masih ingin bertarung. Hingga akhirnya wasit terpaksa menghentikan duel demi keselamatannya. Meski tubuhnya sekuat baja, kehidupan Chuvalo penuh luka emosional. Dia kehilangan 3 anak karena overdosis dan istrinya bunuh diri karena depresi. Chuvalo mungkin tak pernah menyentuh sabuk emas, tapi namanya abadi dalam sejarah tinju. Bukan karena gelar yang membuat legenda, namun jiwa pejuang yang tak bisa dihancurkan. Dalam dunia tinju, banyak yang tersandung oleh kekalahan. Namun Tony Ayala Jr., dia jatuh bukan karena di dalam ring, melainkan karena iblis dalam dirinya sendiri. Di awal 1980-an, nama Tony Ayala Jr. mulai menggema keras di kelas menengah ringan. Masih remaja, dia mencetak rekor mengerikan 22 kali kemenangan tanpa kalah, 19 kali diantaranya diraih lewat KO. Sayangnya, Tony Ayala Jr. juga membawa sisi gelap. Dia sudah mulai terlibat narkoba sejak remaja, dan lebih parah lagi, memiliki sejarah kekerasan terhadap perempuan. Puncaknya terjadi pada tahun 1983. Saat karirnya sedang melesat, dia dijadwalkan bertarung untuk gelar dunia. Namun semuanya hancur dalam satu malam. Ayala menerobos masuk ke rumah seorang wanita dan melakukan serangan seksual brutal. Akibatnya, dia dijatuhkan hukuman 35 tahun penjara. Tony Ayala Jr. menghabiskan 16 tahun di penjara. Saat bebas, dia coba kembali ke ring dan secara mengejutkan masih menang. Namun usia dan beban masa lalu tak bisa dilawan. Dia tak pernah mencapai sabuk juara dan bayang-bayang kejahatannya selalu lebih besar daripada prestasinya. Pada 5 Januari 2015, Tony Ayala ditemukan tewas di gym tempat dia melatih.
Penyebabnya overdosis heroin. Dia meninggal di usia 52 tahun, seorang petinju yang pernah dijuluki calon legenda, namun hidupnya jadi pelajaran tragis tentang bakat tanpa kendali. Ada petinju yang selalu berada di garis depan pertempuran, selalu tampil maksimal, namun ketika kesempatan emas itu datang, bukan hari ini, Monte Barrett adalah salah satunya. Dia tidak pernah terlihat luar biasa di atas kertas, tapi selalu menyulitkan siapapun yang berdiri di hadapannya. Monte Barrett adalah gatekeeper, penjaga gerbang menuju kejayaan. Beberapa petinju top yang pernah dia hadapi, yakni Wladimir Klitschko, Nikolai Valuev, Hasim Rahman, David Haye, Joe Messi, dan Shane Cameron. Monte Barrett mendapatkan kesempatan merebut gelar dunia 2 kali. Saat itu dia melawan Hasim Rahman untuk gelar WBC interim. Barrett tampil agresif, menyulitkan, dan sampai mengancam Rahman. Namun akhirnya dia tetap kalah angka mutlak. Kesempatan kedua terjadi pada tahun 2006 saat melawan Nikolai Valuev, melawan sang raksasa Rusia setinggi 2 meter lebih. Monte Barrett mengalami kesulitan besar dan kalah KO di ronde ke-11. Di usia senja saat semua mengira Barrett sudah usai, dia menumbangkan David Tua, salah satu pemukul paling keras di era modern. Itu adalah bentuk balas dendam setelah duel pertama mereka hanya berakhir dengan imbang. Di usia 39 tahun, Monte Barrett masih bisa mengejutkan dunia. Jika ada petinju yang mewarisi semangat Mike Tyson, tapi tanpa tahta juara dunia, maka itu adalah Bert Cooper. Dia tak punya rencana 5 ronde ke depan, yang dia bawa hanya 2 hal, pukulan keras dan mental perang. Lahir di Pennsylvania dan dibesarkan di bawah bimbingan Joe Frazier, Cooper mengadopsi gaya agresif penuh dengan tekanan, masuk ke ring untuk mengacau, bukan untuk main angka. Nama Bert Cooper mencuat tahun 1991. Saat itu dia menghadapi Evander Holyfield untuk gelar dunia WBA dan IBF. Cooper datang sebagai underdog, namun mengejutkan dunia di ronde ketiga saat dia menjatuhkan sang juara dunia. Sayangnya, Holyfield bangkit dan memukul balik. Duel brutal ini akhirnya dihentikan wasit di ronde ke-7. Sayangnya, kehidupan Bert Cooper di luar ring penuh dengan kontroversi. Masalah narkoba dan keuangan membayangi akhir karirnya. Dia terus bertarung hingga di usia senja sebelum akhirnya tutup usia pada 10 Mei 2019 di usia ke-53 tahun. Bert Cooper mungkin bukan seorang juara dunia, namun dia adalah juara dalam keteguhan dan keberanian. Setiap kali masuk ring, dia memberikan pertunjukan darah, nyali, dan kegilaan yang tak bisa dibeli dengan sabu.